Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk bab 4 bagian 1 tentang ayo sholat berjamaah. Selamat menyimak. Bab 4. Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ini adalah judulnya ya, ayo sholat berjamaah. Pasti kalian sudah sering melakukan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Jadi 2 orang juga sudah disebut berjamaah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah, atau ada yang berpendapat yang lain mengatakan fardu kifayah. Sholat berjamaah bisa dilakukan di masjid, mushola, ataupun di rumah. Keutamaan sholat berjamaah adalah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Dalam hadis Nabi disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ani ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bi 27 darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis yang lainnya yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan 40 lailatan la tafutuhu raq'atul ula min sholatil isya'i kataballahu biha itqan minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi begitu besar keutamaan dari sholat berjamaah. Selanjutnya, syarat sah berjamaah itu ada 4. Yang pertama ada imamnya. Jadi sholat berjamaah bisa dilakukan apabila ada imamnya. Imam adalah pemimpin sholat yang terletak di bagian depan para makmum. Selanjutnya, yang kedua adalah makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi dari niatnya juga berbeda. Makmuman fardholillahi ta'ala. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, tidak terpisah dengan jarak yang jauh. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi apabila imamnya ruku, maka ikut ruku makmumnya. Selanjutnya, bagaimana dengan syarat imam? Imam yang dipilih tidak sembarang imam, melainkan memiliki syarat. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Fasih di sini artinya adalah tartil dalam membaca Al-Quran, bisa terdengar jelas. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Jadi yang paling dituakan ataupun yang biasa disebut dengan kiai ataupun ustadz atau yang lebih tua yang lebih paham. Yang keempat, berakal sehat, tidak gila atau waras ya. Yang kelima, baligh, artinya sudah cukup umur. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Sebagai contoh dari imam, ada tanda panah di depan para makmum. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Untuk makmum laki-laki, perempuan juga boleh menjadi imam asal makmumnya juga perempuan. Tidak boleh tertukar, seperti contohnya
makmumnya laki-laki, yang imamnya perempuan, tidak boleh. Selanjutnya tadi sudah syarat imam, sekarang adalah syarat makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Jadi usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbati makmuman, untuk niat makmumnya. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Jadi bareng antara gerakan imam dengan makmum sama. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, tidak terpisah jauh dari imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam, tidak di samping ataupun tidak di depan imam. Yang kelima, hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Artinya sama, jika imam sholat asar maka makmum pun ikut sholat asar. Makmum itu adalah anggota sholat berjamaah yang sholatnya dipimpin oleh imam dan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada masbuk, artinya tidak sempat baca Al-Fatihah. Yang kedua ada makmum muafik, artinya sempat membaca Al-Fatihah. Jadi beda ya antara makmum masbuk dengan makmum muafik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar channel ini selalu memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.